Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini tentang rincian sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi tafsili sifatil ilm. Rincian sifat ilmu, maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha." Ya'lamu, Allah mengetahui, ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas samai, dan Allah tahu apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan Allah juga tahu apa yang naik ke langit. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan rincian tentang keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ma, ya'lamu ma, kalau Bapak Ibu ya lihat ayatnya, kalau yang membawa kitab ya silahkan dibuka halaman 5 ya, halaman 5 yang kitab matanya. Huruf ma, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ma di situ adalah isim mausul yufidul umum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, isim mausul yang berfaedah menunjukkan keumuman. Maksudnya setiap apa yang masuk ke dalam bumi, entah itu air hujan ya, atau biji-bijian, atau mungkin hewan seperti cacing, semut yang masuk ke bumi dan yang lainnya, Allah tahu semua. Begitu pula apa yang keluar dari bumi seperti air, ya, mata air, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, wa ma asbaha dzalik, Allah tahu, ya'lamullahu azza wa jalla. Jadi semua yang masuk, semua yang keluar dari bumi Allah tahu. Begitu pula Allah tahu apa yang turun dari langit. Seperti apa yang turun dari langit? Al-matar, hujan, al-wahyu, al-malaikah, wa amrullah azza wa jalla. Air, wahyu, malaikat, atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga Allah semuanya tahu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Termasuk yang naik ke atas. Yang naik ke atas seperti apa? Amal soleh kita, atau malaikat malam turun
di waktu asar, nanti di waktu subuh naik ke atas. Malaikat siang di waktu subuh turun ke bawah, di waktu asar naik ke atas. Allah tahu ya. Ruh yang orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya naik ke atas. Hanya saja nanti bedanya kalau ruh orang soleh diterima oleh penduduk langit, ya, tercium aroma wangi oleh para penduduk langit dan dipersilahkan untuk masuk ke atas, dibuka pintu langit. Sementara ruh orang-orang yang banyak berbuat dosa, para pendosa, orang munafik, orang musyrik, orang kafir, ditolak oleh para penduduk langit karena membawa aroma yang busuk. Nah, akhirnya dilempar ke bawah sampai tembus ke bumi lapis ketujuh yang paling bawah. Karena mereka ruh orang-orang yang banyak berbuat dosa. Demikian disebutkan dalam beberapa riwayatnya. Termasuk doa, ya doa juga naik ke atas, naik ke langit. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah ada penjelasan menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat wa ma ya'ruju fiha, ya, wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang ya'ruj naik fiha. Kenapa di dalam surah Saba ayat kedua ini gunakan fa fiha? Poinnya di situ yang perlu diperhatikan. Sementara dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat Allah menggunakan huruf ila. Jadi ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Nah, di dalam surah Saba wa ma ya'ruju fiha. Beda huruf fi dan ila. Kalau ila secara makna zahirnya artinya ke, naik ke. Nah, ini yang asal. Hadza huwal asal. Aslinya kalau kata araja ya'ruju itu ila. Mi'raj ila sama. Ya, Rasul Isra Mi'raj. Ya'ruju ila sama. Nah, maka yang ada dalam surah Al-Ma'arij itu yang sesuai dengan hukum asal. Ila itu memang ya diikuti oleh huruf ila. Al-uruj ya. Ya'ruj itu mestinya diikuti oleh huruf ila. Ke, naik ke. Tapi pertanyaannya kenapa dalam surah Saba ayat 2 ini kok Allah menyebutnya dengan mengikutinya dengan huruf fi, wa ma ya'ruju fiha, gitu ya. Ada perbedaan ungkapan. Nah, lalu apa jawabannya untuk menjelaskan masalah ini? Ibnu Utsaimin mengatakan ikhtalafa nuhatu al-Basrah wal Kufah. Berbeda pendapat para ahli nahwu, ulama bahasa ya dari penduduk Basrah dan Kufah. Memang ini dua mazhab yang sangat masyhur dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam masalah fikih ada mazhab, 4 mazhab itu, al-mazahib al-arba'ah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 2 mazhab besar. Namanya mazhab ahlil Basrah wa mazhab ahlil Kufah. Nah, bahkan ada kitab ditulis oleh ulama ikhtilaf baina ahlil Basrati wal Kufah fi an-nahwi. Perbedaan antara penduduk Basrah dan Kufah dalam masalah nahwu ya. Dalam memahami ayat ini, nah, para ulama Basrah dan Kufah berbeda pendapat. Kenapa di dalam surah Saba ayat 2 kok Allah menggunakan huruf fi setelah kata ya'ruj bukan ila? Kalau dalam pandangan ulama Basrah, nah, mereka mengatakan innal fi'la yadmanu makna yatala'amu ma'al harf. Sesungguhnya fi'il
kata kerja itu ya, mencakup makna yang sesuai dengan huruf. Jadi Allah mengatakan wa ma ya'ruju fiha. Kata ya'ruj kok diikuti oleh fi, itu artinya dia mengandung makna yang lain gitu. Ada makna lain yang tidak disebutkan tapi itu sudah otomatis terkandung dalam kalimat wa ma ya'ruju fiha itu. Nah, ini menurut pandangan ulama Basrah. Apa makna yang terkandung dalam kalimat wa ma ya'ruju fiha itu? Yaitu makna ad-dukhul. Jadi maknanya kata menurut pandangan ulama Basrah, wa ma ya'ruju wa yadkhulu fiha gitu. Dan Allah tahu apa yang naik ya'ruj wa yadkhulu fiha, dan masuk ke atas sana, ke langit maksudnya. Nah, itu. Jadi ada kandungan makna yang otomatis ya, ketika suatu fiil diikuti yang harusnya diikuti ilah kok diikuti oleh huruf fi. Nah, berarti ada di situ ada fiil lain, kata kerja lain yang tentu sesuai dengan huruf tersebut. Ini menurut keterangan ulama Basrah. Sementara menurut keterangan ulama Kufah, mereka mengatakan bahwa kata fi dalam surah Saba ayat kedua ini, nah, artinya adalah ilah gitu. Ini namanya min babit tanawubi bainal huruf. Ini babnya bab saling mewakili antara huruf-huruf yang ada. Nah, Bapak Ibu dan sekalian gitu. Ada kitab luar biasa ya. Judulnya Mu'jam Al-Huruf Al-Ma'ani fil Qur'anil Karim ya. Nah, Mu'jam Al-Huruf Al-Ma'ani fil Qur'anil Karim. Ini kitab arba' mujalladat ya, kalau nggak keliru ada 4 jilid. Isinya apa? Isinya hanya menjelaskan makna huruf-huruf saja. Huruf fi itu maknanya apa saja. Oh, ternyata huruf fi itu punya makna banyak. Bisa artinya ini. Dalilnya mana? Nah, disebutkan dalam ayat ini, surah ini, ayat ini, surah ini. Jadi kata fi itu ternyata maknanya tidak tunggal. Itu sama nanti ila, an, dan lain sebagainya. Itu sampai 4 jilid tebal itu. Mu'jam Al-Huruf Al-Ma'ani fil Qur'anil Karim. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nah, menurut ulama Kufah, kata fi dalam surah Saba ayat 2 ini dia mewakili makna ilah gitu. Karena ini min babi at-tanawubi baina al-huruf. Babnya bab antara satu huruf dengan yang lain itu bisa saling mewakili. Nah, ini. Kalau kita mengikuti penjelasan dari ulama Kufah, kita tidak menemukan makna baru kecuali hanya sekedar perbedaan huruf saja. Sementara kalau kita mengikuti pandangan ulama Basrah, kita mendapatkan makna baru, yaitu makna yadkhul. Sehingga saya Ibnu Utsaimin mengatakan ya, walihadza kana al-qaulul awwalu as-sahhu. Oleh karena ini pandangan pertama yaitu pandangan ulama Basrah itu lebih sahih. Karena di situ ada makna baru yang terkandung ya antara kata ya'ruj dengan fiha yang seharusnya ya'ruju ila, tapi kok ini fi gitu. Nah, ini menurut keterangan saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Sama, beliau lalu memberikan contoh lain. Di dalam surah Al-Insan ayat 6 itu ada ayat berbunyi aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi di surga itu ada mata air. Ya. Ainan, mata air, yasrabu biha ibadullah. Nah, yang diminum
oleh hamba-hamba Allah yufajjirunaha tabjiro, dan mereka bisa mengalirkan mata air surga tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, secara bahasa kata yasrob itu mestinya diikuti oleh minha, bukan biha. Di surah Al-Insan kan yasrobu biha ibadullah. Harusnya yasrobu minha, harusnya. Nah, ketika Allah mengaitkan kata yasrobu dengan biha bukan minha, itu ada makna baru di sana. Gitu. Ada makna baru, yaitu apa? Makna yurwa. Yurwa itu kenyang, hilang kehausannya, raya. Sehingga ada makna yang terkandung antara kata yasrobu dengan biha yang seharusnya minha, itu ada makna di situ. Yaitu apa makna yurwa tadi. Jadi di dalam surga itu ada mata air ainan yasrobu ya wa yurwa biha ibadullahi yufajjirunaha tabjiro. Ya, ada mata air di dalam surga itu yang diminum ya dan mengenyangkan hamba-hamba Allah. Nah itu. Jadi ada kata yurwa biha. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi maka tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran itu. Ya. Satu huruf punya makna. Gitu. Yang seharusnya yasrobu minha, lalu kok dirubah oleh Allah dengan yasrobu biha, itu tadi mengandung makna. Yaitu makna apa? Kenyang. Yang memang tidak nampak di sini. Tapi secara makna, ya, mata air surga itu adalah mata air yang diminum dan mengenyangkan para hamba-hamba Allah. Ya, penduduk surga tentu saja itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, maka dari sini tegas para ulama mengatakan tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran, bahkan meskipun satu huruf dia punya makna, Yang harusnya minha kok diganti biha, itu ada penjelasannya. Tadi penjelasannya. Jadi ada makna yang terkandung. Tidak disebutkan memang, tapi maknanya terkandung dalam kata yasrob dan biha itu, yaitu tadi yurwa atau mengenyangkan. Nah ini contoh lain yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah untuk apa? Menegaskan bahwa betapa memang ungkapan dalam Al-Quran itu luar biasa. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya, baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan surah Saba ayat kedua ini, ya, fafi al-ayah, di dalam ayat ini zakarullahu azza wa jalla umuma ilmihi fi kulli syai'. Allah menyebutkan keumuman ilmunya fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Binau'in minat tafasili, dengan rincian gitu. Summa fassala fi ayatin ukhra tafsilan ukhra. Tafsilan akhar. Nanti dirinci lagi di dalam ayat yang lain dengan rincian yang berbeda. Nah, ini juga rincian tentang ilmu, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Al-Fauzan, ya, bahwa di dalam ayat ini ada isbatu ilmillahi subhanahu wa ta'ala al-muhitu bi kulli syai'. Ditetapkannya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Jadi sifat ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dalam surah Saba ayat kedua tadi. Lalu pada ayat kedua, ya, masih berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala atau rincian ilmu Allah Ta'ala, Bapak Ibu dan sekalian, disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 59, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah ada, nah, kata mafatih itu memiliki dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, mafatih itu
artinya adalah ya mabadi. Itu mafatih dari jamak dari kata miftah ya. Lalu jamaknya mafati, aslinya di situ ada huruf ya, mafatihu aslinya. Tapi huruf ya-nya mahzub dan ini sangat jarang terjadi, tapi di sini dihazab. Nah, jadi makna mafatih yang pertama adalah al-mabadi'u. Sementara yang kedua mafatih itu dari kata maftihun dengan fathah huruf mim, kasrah huruf ta, maftihun. Artinya al-khazainu. Kalau yang pertama al-mabadi'u, yang kedua al-khazain. Khazain itu perbendaharaan ya, yang tersimpan, perbendaharaan gaib ya, yang gaib-gaib, perkara-perkara gaib. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka wa indahu mafatihul ghaib itu artinya satu ya. Dan di sisi Allah itu ada mabadi'u al-ghaib. Mabadi'u itu ya kunci-kunci permulaan perkara yang gaib. Atau dan di sisi Allah itu ada ya perbendaharaan perkara yang gaib, yang tersimpan maksudnya. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui ya, apa yang tersimpan perkara gaib ini atau pembuka perkara gaib ini illa huwa, kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak tahu, baik itu malaikat, baik itu rasul ya. Bahkan Jibril pun asrafur rusul al-malaki tidak tahu. Gitu. Bukti bahwa bahkan malaikat Jibril itu tidak tahu perkara gaib, kecuali tentu kalau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Jin ayat 26 dan 27 Allah taala mengatakan ya alimul ghaibi ya, Allah itu zat yang maha mengetahui perkara gaib, wala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Wala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dan Allah tidak menampakkan perkara gaib kepada seorang pun. Allah tidak memperlihatkan perkara gaib kepada siapapun. Illa limanir irtada mir rasulin. Di ayat 7-nya, kecuali Allah ya memberitahu perkara gaib itu kepada hamba yang diridhoinya. Min rasulin, dari utusannya, imma ar-rasul al-bashari wa imma ar-rasul al-malaki. Kalau kita bicara rasul itu ada dua, ada rasul ar-rasul al-bashari, yaitu rasul dari kalangan manusia, ada ar-rasul al-malaki, rasul dari kalangan malaikat. Nah, perkara gaib itu tidak ada seorang pun yang Allah perlihatkan kepada mereka kecuali hamba yang Allah ridhai min rasulin, dari kalangan rasul, baik malaikat maupun manusia, seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu selain Allah tidak ada yang tahu. Nah, nanti disebutkan secara terperinci apa saja yang dimaksud tidak diketahui perkara gaib ini, tapi ada kalanya Allah memberitahu gitu kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Padahal kejadiannya belum. Contoh, Rasul pernah suatu ketika ya, yang tadi kalau Pak Babang, Pak Samsul masih ingat ya, ketika pernah terjadi goncang Gua Hiro itu. Lalu Rasul mengatakan, laisa alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Gua Hiro, Jabal Hiro ya, Jabal Hiro. Rasul menyuruh Jabal Hiro untuk tidak goncang. Karena apa? Tidaklah ada orang di atasmu itu cuman nabiyyun, seorang nabi, siddiqun,
orang yang percaya dan orang yang syahid. Syahid itu orang yang matinya mati syahid, padahal masih hidup. Siapa? Waktu itu hanya ada 3 orang, Rasul, Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal Utsman masih hidup, gitu. Ternyata betul Utsman meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ini Allah sudah memberitahu Rasul SAW tentang cucunya Hasan, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Rasul sudah tahu bahwa kelak nanti anakku ini, cucuku ini akan menjadi orang yang mendamaikan ya, di antara 2 kelompok besar kaum muslimin. Karena waktu itu ada konflik antara Ali dengan Muawiyah. Sampai Ali akhirnya terbunuh, kemudian kekhalifahan turun kepada Hasan bin Ali. Kemudian untuk menjaga kesatuan kaum muslimin oleh Hasan bin Ali, diserahkanlah kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini masyhur. Sebelum itu terjadi, bahkan ketika Hasan masih kecil, Rasul sudah nyebutin, ini anakku itu kelak nanti akan menjadi pendamai di antara 2 kelompok besar kalangan kaum muslimin. Nah, itu bukti bahwa Allah memberitahu perkara gaib kepada hamba yang diridhoinya dari kalangan Rasul. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini dikatakan la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu perkara gaib itu kecuali Allah. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan sekalian, kata la ya'lamuha illa huwa, ya, wa indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa huwa, ini susunan kalimat ini harusnya ya mafatihul ghaibi indahu gitu. Wa mafatihul ghaibi indahu harusnya. Tapi yang harusnya di belakang Allah kedepankan. Jadi wa indahu mafatihul ghaib. Nah, ini namanya taqdimu ma haqquhu ta'khir wa ta'khiru ma haqquhu taqdimnya. Dalam ilmu balaghah disebut begitu. Jadi mendahulukan yang seharusnya di belakang dan membelakangkan sesuatu yang seharusnya di depan. Nah, ini namanya taqdimu ma haqquhu ta'khir wa ta'khiru ma haqquhu at-taqdim. Ilmu balaghah ini. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itu punya makna. Apa maknanya? Al-hasr. Al-hasr. Banyak sekali contoh Al-Quran. Contoh ya, ada ayat berbunyi wa 'alallahi fal yatawakkalin mu'minun. Harusnya normalnya kalimat itu berbunyi fal yatawakkalil mu'minuna 'alallah. Normalnya begitu. Tapi yang harusnya di belakang dikedepankan, yang di depan dikebelakangkan, sehingga bunyinya wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Nah, ini namanya sama tadi, hak taqdimu ma haqquhu ta'khir wa ta'khiru ma haqquhu at-taqdim. Atau dalam surah Fatihah ada ayat keempat berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Normalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, itu normalnya. Tapi dibalik. Nah, ini punya faidah penting. Faidatuha, faidahnya adalah al-hasr wal ikhtisos. Itu kata para ulama. Hasr itu apa? Untuk membatasi gitu. Bahwa memang ya perkara gaib itu yang tahu hanya Allah gitu. Yang tahu hanya Allah. Nah, maka di dalam Al-Qur'an kalimat yang menunjukkan batasan dan pengkhususan itu ya, kalau kita teliti ya, ada 2 cara. Cara yang pertama tadi bitoriqatit taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir, mendahulukan mengakhirkan, atau bitoriqati an-nafyi wal isbat. Nah, ini yang sering kita bahas dalam masalah tauhid ya, an-nafyi wal isbat. Mana nafyunya? Nafyunya la ya'lamuha.
Isbatnya apa? Illahu huwa. Nah, ini kedua kalimat pertama dan kalimat kedua dalam surah Al-An'am ini menjelaskan tentang pembatasan ya. Jadi perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di sini disebutkan bukti bahwa malaikat aja nggak ngerti gitu perkara gaib. Jibril bahkan nggak ngerti. Makanya Jibril tanya sama Nabi. Kan sebagian orang ada yang mengatakan katanya Jibril memuji Rasul. Yang hadis Jibril itu kan bertanya, "Ya Muhammad akhbirni mata sa'ah." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan itu kiamat terjadi. Nah, lalu Rasul menjawab, "Mal mas'ulu anhu bi'a'lam minasail." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sebenarnya sama-sama nggak tahu. Jibril pun sampai sekarang nggak tahu kapan kiamat terjadi. Yang tahu hanya Allah. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min ar-Rasul al-Bashari. Nah, baik itu. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, pada kalimat berikutnya, wa ya'lamu fil barri wal bahri. Dan Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini. Lalu ya, apalagi yang Allah ketahui ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu daun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu. Berapa banyak pohon di atas muka bumi ini? Setiap kali ada daun jatuh Allah tahu. Kalau kita kan kita punya pohon mangga tuh di depan rumah. Tahu nggak dalam satu malam ada berapa daunnya jatuh? Nggak mungkin tahu kita. Apalagi kalau punya banyak pohon, nggak ngerti. Tahu-tahu sudah ada di bawah. Allah tahu. Illa ya'lamha, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidaklah ada biji di dalam kegelapan bumi, zulumatil ardi, di bawah gelapnya bumi. Jadi kenapa disebut zulumat? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena di bawah tanah itu ya betul-betul gelap gitu ya. Ada banyak kegelapan di bawah tanah itu, sehingga Allah mengungkapkan dengan bentuk jamak ya. Fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin, dan tidaklah pula ada yang basah, tidak pula ada yang kering ya, illa fi kitabin mubin, kecuali sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, yang jelas, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna ayat surah Al-An'am ayat 59. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, ada kunci-kunci atau perbendaharaan gaib. Lalu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW ya, orang yang a'lamul khalqi bi kalamillahi azza wa jalla, yakni Muhammadun SAW. Ketika beliau membaca surah Luqman ayat ke-34 ya, hina qara'a innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah itu di sisinya ilmu tentang kapan kiamat terjadi. Wa yunazzilu al-ghaitsa, dan Allah ya, kapan Allah tentu di sisinya ada
ketetapan kapan Allah turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, yang ketiga, dan Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, dan Allah tahu apa ya. Wa ma tadri nafsun, dan satu jiwa itu tidak ngerti, dia tidak tahu madza taksibu goda, apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang jiwa dia tidak tahu dia akan mati di bumi yang mana. 5. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Nah, maka berdasarkan surah Luqman ayat 34 ini, yang dimaksud mafatihul ghaib itu khamsatu umurin. Kata saya Ibnu Utsaimin, ada 5 kunci-kunci yang gaib itu. 1, ilmu sa'ah, ya, tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat itu merupakan miftahu li hayatil akhirah, atau mabda'u li hayatil akhirah, permulaan kehidupan akhirat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanzilu al-ghais, turun hujan. Nah, turunnya hujan juga ini perkara yang gaib. Walaupun sekarang ada ya BMKG bisa memperkirakan, nah itu prediksi ya. Mereka tidak bisa memastikan, hanya memprediksi kira-kira di daerah ini akan turun hujan lebat dan seterusnya. Bukan kepastian. Yang tahu pasti hujan turun atau tidak Allah. Nah, sedikit catatan penting Bapak Ibu, kenapa hujan di dalam ayat ini disebut al-ghais, tidak disebut al-mator. Mator itu hujan juga artinya. Tapi kok kenapa disebut al-ghais? Kata al-ghais itu seakar kata dengan istighosah. Apa itu istighosah? Minta pertolongan kan? Untuk apa? Pertolongan untuk apa? Li'izalati syiddah, supaya Allah menghilangkan kesulitan. Nah, hujan di dalam surah Luqman ayat 34 oleh Allah disebut al-ghais karena dia, hujan yang dimaksud di sini adalah hujan yang bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia, oleh hamba-hambanya. Ini Bapak Ibu. Jadi, nah, hujan itu kalau disebut ghais itu pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Makanya ketika Rasul lagi khutbah Jumat, ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ya, berdoalah kepada Tuhanmu supaya menurunkan hujan." Maka kata Nabi apa? Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Bukan Allahumma amtirna. Ya Allah, turunkan hujan dengan menggunakan kata matar. Bukan, tapi apa? Ghais. Karena hujan itu kalau disebut ghais pasti bermanfaat, kalau disebut matar belum tentu bermanfaat. Paham ya maksudnya? Bedanya di situ. Ya baik, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sementara itu tadi kita baru sampai 2 ya. Kunci pembuka perkara gaib atau perbenaran gaib itu di dalam surah Luqman ayat 34 ada 5, tapi kita baru bahas 2 tentang kiamat, tentang turunnya hujan. Baik, karena sudah Isya, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu dan sekalian. Ada sedikit kesempatan, barangkali ada yang mau tanya, ya silakan Pak Agus. Apakah ilmu Allah itu sama dengan ilmu yang manusia pelajari selama ini? Penjelasannya. Kemudian kata api itu mempunyai banyak arti, Pak. Ya. Kemudian kata dasarnya api itu apa, Pak? Ya. Kemudian ada malaikat dari kalangan manusia maupun kalangan malaikat. Rasul dari kalangan manusia, ada rasul dari kalangan malaikat. Yang kami tanyakan, rasul dari kalangan malaikat itu antara lain misalnya siapa? Ya. Oke. Sebelum masih ada lagi satu Pak. Ya. Kalimat yang dari belakang ditaruh depan, Ya. atau yang depan ditaruh belakang, Ya. itu kan semacam yang mengacaukan gitu Pak.
Ya, baik. Ya, terima kasih. Semoga pertanyaan Pak Agus mewakili yang lain ya. Mudah-mudahan. Atau ada lagi? Terakhir ya, kalau kita. Tambahin pertanyaannya Pak Agus tadi. Ada rasul dari kalangan manusia dan rasul dari kalangan malaikat. Ya. Kaitannya dengan kalimat la nabiyya wala rasula ba'da itu sesuai enggak? Apakah termasuk contoh lain ini? La nabiyya kan berarti kalau tidak ada nabi setelahnya kan Ah. wala rasula ba'da berarti masih ada rasul selanjutnya. Kalau ada rasul dari kalangan malaikat. Oke, baik. Ya, terima kasih. Itu saja kalau kita ya. Ya, Pak Agus, Walu Kito dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama Pak Agus ya, apakah ilmu yang diajarkan kepada manusia itu sama dengan ilmu Allah? Ilmu yang diajarkan kepada manusia itu bagian kecil daripada ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Jadi ilmu kita itu Bapak Ibu, seluas-luas ilmu kita, misalnya ada profesor pakar di bidang apa, itu dibandingkan ilmu Allah kecil, tidak ada apa-apanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, itu bagian daripada ilmu Allah, tapi tidak sebanding tentu jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Contoh konkret ya. Dokter sekarang bisa tahu enggak janin yang ada di rahim seorang ibu apakah kelaminnya laki atau perempuan? Nah, itu kan bisa diketahui kan, padahal masih di rahim. Tapi tadi setelah sekian bulan baru tahu kan itu. Di USG. Kalau Allah bahkan sebelum itu sudah tahu. Gitu. Nah, itu contoh bahwa ilmu yang diberikan kepada hamba itu hanya sedikit saja. Baik. Kemudian makna fi ya. Fi itu huruf asalnya apa ya? Fi itu udah huruf asal itu fi. Karena dia jadi huruf itu dia memang yaitu dasarnya. Kata asalnya itu. Beda dengan kata fi'il atau isim. Fi'il isim, nah itu misalnya istighfaro minta ampun, kata dasarnya ghafaro gitu. Yaitu atau isim misalnya al-masjidu isim, kata dasarnya apa? Sajada gitu. Tapi kalau fi yaitu kata dasar sudah. Yaitu bagus. Kemudian yang ketiga rasul tadi ya. Ada rasul dari kalangan manusia, ada rasul dari kalangan malaikat. Tadi yang tanyakan, siapa contoh rasul dari kalangan malaikat? Jibril. Jibril diutus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril itu adalah juga rasul utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Kemudian takdim takhir tadi ya, mengawalkan mengakhirkan. Tadi yang tanya apa? Mengacaukan. Mengacaukan. Ini malah mengacaukan itu ya. Iya. Bagi orang yang nggak paham mengacaukan. Tapi bagi orang yang berilmu justru ada makna penting di situ. Itu Pak Agus. Ya sama contoh kecil dalam surah Yusuf. Kalau tidak keliru ayat 13 ya. 113 saya lupa ayat berapa. Ada ayat berbunyi kul hadhihi sabili ya, ad'u ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kul katakan Muhammad hadhihi sabili. Kok sabil kan muzakkar? Kenapa isim isyarohnya hadhihi bukan hada sabili? Bagi orang yang nggak paham ini kacau. Bahasa Arab ini tarkibnya kacau. Padahal di situ ada kalimat tersembunyi yang sengaja tidak disebutkan, yaitu kul hadhihi dakwah sabili. Katakanlah dakwah ini adalah jalanku. Nah, itu contoh lain. Kemudian, ya, jadi takdim takhir itu tidak mengacaukan, tapi justru memberikan faedah makna al-hasr wa takhsis tadi. Yang terakhir kan la nabiyya wala rasula ba'da. Nah,
tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau tadi kan ada rasul dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan manusia gitu, Pak. Kalau gitu ya. Berarti kata la rasulah itu jadi tidak relevan. Karena faktanya kan sampai sekarang ada rasul utusan dari malah Jibril masih ada nggak? Nah, maka dengan demikian kalau kita makna la nabiyya wala rasulah itu artinya tidak ada nabi dan tidak ada rasul dari kalangan manusia. Itu maknanya. Jelas ya? Ya baik Bapak Ibu, ini saja sementara yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.